Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunika Rustanda dengan NIM 220530066 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Islam dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal SPD MPD, yaitu membuat materi pembelajaran terkait materi yang ada di silabus. Saya mengambil materi yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, konsep dan teori ekonomi dan Islam pada hakikatnya merupakan respon daripada cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu ke waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam itu sesuai dengan Islam itu sendiri. Fokus perhatiannya tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi sejak awal masa. Menurut pendapat Adi Warman Azwar Karim yang dikutip dari Muhammad Nejutullah As-Siddiq, sejarah pemikiran ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Fase ini dimulai dari abad awal sampai 5 Masehi atau 11 Hijriah. Yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi, kemudian filosof. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ekonomi itu sendiri. Namun demikian, mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi, mereka mengeksplorasi konsep masalah atau utility dan masfadah yang terkait dengan masalah ekonomi. Mereka juga secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Tokoh pemikiran pada fase ini yaitu Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fase kedua atau fase cemerlang. Fase ini dimulai pada abad ke-11 sampai ke-15 Masehi. Para cendekiawan Muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Pada masa ini, kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di barat hingga India Timur telah melahirkan berbagai pusat kegiatan intelektual. Tokohnya antara lain yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Al-Syaibiti. Selanjutnya yaitu fase ketiga, fase Satnagasi. Fase ketiga dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, yang merupakan fase tertutupnya pintu Ittihad atau Independent Judgment, yang mengakibatkan fase ini menjadi fase Satnasi. Pada masa ini, para fuqah hanya menulis catatan-catatan para pendahulu dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan standar bagi masing-masing mazhab. Tokoh pemikiran Islam pada masa ini diwakili oleh Sahah Wali Allah Jamaluddin Al-Afghani. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pada masa pemerintahan Rasulullah. Ketika Rasulullah diangkat sebagai kepala negara, hal utama yang dilakukan Rasul yaitu membangun sebuah kehidupan sosial yang bersih dari berbagai tradisi, ritual, dan norma yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Rasulullah membangun suatu strategi untuk mengubah keadaan negara Madinah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Strategi yang pertama yaitu membangun masjid. Masjid merupakan asas utama dari sebuah pembentukan masyarakat Muslim. Rasulullah menyadari bahwa komitmen terhadap sistem akidah dan tatanan Islam baru akan tumbuh dan berkembang di kehidupan sosial yang dijiwai oleh semangat yang lahir dari aktivitas di masjid. Di tempat ini, kaum muslimin akan sering bertemu dan berkomunikasi sehingga tali ukhuwah dan mahabbah semakin terjalin kuat dan kokoh. Setelah membangun masjid, Rasulullah merehabilitasi kaum muhajirin. Rasulullah memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum muhajirin atau penduduk Mekah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk memperbaiki keadaan ini, Rasulullah menerapkan kebijakan yang sangat arif dan bijaksana, yaitu menanamkan tali persaudaraan di antara mereka berupa berdasarkan agama yang mengaitkan persaudaraan berdasarkan darah atau secara muklim. Selanjutnya yaitu membuat konstitusi negara. Rasulullah menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Dalam konstitusi negara ini, pemerintah menegaskan tentang hak kewajiban yang bertanggung jawab sebagai warga negara baik muslim maupun non-muslim, serta peranan dan keamanan dalam bernegara. Bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah? Yang pertama yaitu berakar dari prinsip Al-Quran. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan termasuk aspek ekonominya. Pada dasarnya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, alat-alat produksi ataupun barang dagang, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara ilegal atau tidak bermoral. Contohnya yaitu larangan menimbun kekayaan. Orang yang menumpuk harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan tindakan yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena menjadikan seorang kaya raya sementara kepentingan dan kesejahteraan lain masyarakat akan terampas. Orang yang melakukan penimbunan kekayaan atau uang merupakan tindakan kriminal terhadap masyarakat dan layak menerima hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu Islam juga melarang riba atau bunga. Berbagai pemikiran yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh secara riba adalah sah, jelas merupakan pendapatan yang keliru dan menyesatkan. Karena praktik-praktik riba merupakan bentuk eksploitasi yang sangat nyata. Selanjutnya yaitu keuangan dan pajak. Pada masa pemerintahan Rasulullah, belum ada tentara dalam bentuk formal yang tetap. Setiap muslim yang memiliki fisik dan kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Sehingga mereka tidak memperoleh gaji yang tetap, tetapi diperbolehkan mendapatkan harta rampasan seperti senjata, kuda, onta, dan barang-barang bergerak lainnya. Jadi bagaimana sumber-sumber pendapatan negara? Yang pertama itu dari harta rampasan perang. 1/5 bagiannya untuk Allah dan Rasulullah, yang dimaksudkan yaitu seperti untuk negara,
anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir, para kerabat. Anak-anak yatim bagian 1/5 ini dikenal sebagai istilah Hamas. Selanjutnya yaitu 4/5 bagiannya dibagikan kepada pasukan yang terlibat dalam peperangan, seperti penumpang kuda yang memperoleh 2 bagian, yaitu untuk dia sendiri dan untuk kudanya. Yang kedua yaitu zakat. Setelah kondisi perekonomian kaum muslimin stabil, tahap selanjutnya yaitu Rasulullah mewajibkan zakat mal atau zakat harta pada tahun ke-9 Hijriyah. Yang zakat yang dikenakan berupa itu benda logam yang terbuat dari emas dan perak, seperti emas, seperti koin, perhiasan atau bentuk lainnya, sedangkan perak seperti alat perkakas dan alat-alat perang lainnya juga. Ada juga barang dagangan, pertanian, dan barang temuan. Yang terakhir yaitu Baitul Mal. Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status hasil pengumpulan itu adalah hak negara, bukan hak milik individu. Pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal itu terletak di Masjid Nabawi dan ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berpusat sebagai tempat tinggal Rasul. Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di dalam masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan beliau digantikan oleh 4 orang sahabatnya. Mereka itu dinamakan Khulafa ar-Rasyidin. Mereka itu diantaranya yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sistem ekonomi pada pemerintahan Al-Khulafa ar-Rasyidin ini? Yang pertama yaitu pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Asy-Syiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi yang seperti telah dipraktikkan Rasulullah SAW sebelumnya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yaitu memberikan jumlah yang sama pada semua sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan tanah hasil penaklukan, yaitu sebagian diberikan kepada kaum muslim dan sebagiannya tetap menjadi tanggung jawab negara. Di samping itu juga mengambil alih tanah-tanah dari orang yang murtad untuk digunakan sebagai kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahnya ini berlangsung selama 10 tahun. Dan apa saja yang dilakukan selama pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab? Yang pertama yaitu mendirikan lembaga Baitul Mal. Cikal bakal lembaga Baitul Mal telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah sebelumnya, serta diteruskan oleh Abu Bakar. Selanjutnya dikembangkan fungsinya pada
pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu kepemilikan tanah. Kebijakan ini diterapkan Khalifah Umar pada saat wilayah kekuasaan Islam semakin luas, seiring banyaknya daerah yang berhasil ditaklukkan, baik peperangan maupun jalan damai, menimbulkan permasalahan baru, yaitu kebijakan yang diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah berhasil ditaklukkan tersebut. Umar bin Khattab juga melakukan pengembangan terhadap zakat. Zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah, hanya saja pada zaman Umar bin Khattab zakat lebih dikembangkan lagi, seperti adanya kebijakan zakat terhadap budak. Pada masa zaman Rasulullah ini tidak ada. Selanjutnya yaitu ada khams zakat terhadap karet yang ditemukan di semenanjung Yaman. Dan juga ada zakat madu, madu murni. Selanjutnya yaitu penerapan pajak. Khalifah Umar menerapkan 1/10 hasil pertanian kepada pedagang manjabi, yaitu orang harbi yang meminta izin kepada khalifah untuk memasuki negara muslim melakukan perdagangan dengan membayar 1/10 dari nilai barang yang dijual. Selanjutnya itu juga ada sedekah dari non-muslim. Selain pendapatan yang diperoleh dari muslim, pendapatan negara ternyata juga didapat dari pendapatan non-muslim, yaitu orang Bani Tabligh, satu-satunya golongan ahli kitab yang membayar sedekah dan kekayaan mereka kepada orang Islam atau warga Mekah. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman itu berlangsung selama 12 tahun. Pada 6 tahun pertama, Khalifah Utsman melakukan penataan baru, yaitu dengan mengikuti kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab sebelumnya. Selanjutnya yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta milik seseorang telah dipotong dengan hutang-hutang yang bersangkutan. Juga melakukan peningkatan dalam hal pengeluaran. Peningkatan pengeluaran itu diantaranya seperti peningkatan anggaran di bidang pertanian, perkebunan, dan juga kelautan, serta pertahanan negara. Yang terakhir juga membagikan tanah kepada individu untuk bagian reklamasi atau memperluas wilayah Islam. Yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali itu hanya berlangsung selama 6 tahun, karena pada masa itu banyak terjadi ketidakstabilan politik seperti pemberontakan Tahlal Zubair bin Awam dan Aisyah yang menuntut kesetiaan Khalifah Utsman bin Affan serta permusuhan Bani Umayyah. Selama menjadi khalifah, beliau menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan itu sebanyak 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut pajak terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Selain itu, beliau juga memperkenalkan prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat, yaitu setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi, setiap hari Kamis atau setiap hari pembayaran. Beliau juga menghilangkan anggaran untuk pertahanan laut yang sebelumnya diterapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan materi terkait dengan sejarah berpikir ekonomi Islam pada masa pemerintahan Rasulullah dan sahabatnya.
Sejarah pemikiran ekonomi Islam ini berawal sejak adanya Al-Quran dan hadis, yaitu pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi di masa Rasulullah sangat kompleks dan sempurna, meskipun pada masa setelahnya tetap dilakukan perbaikan. Jenis-jenis kebijakan, baik pendapatan maupun pengeluaran keuangan di masa Rasulullah itu lebih berfokus pada masa perang dan kesejahteraan rakyat, tidak seperti sekarang yang difokuskan untuk mencari keuntungan. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, sistem ekonomi ini dikembangkan oleh Abu Bakar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun pada masa berikutnya, para ekonomi Muslim mulai mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pada masa tertentu dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang dilakukan juga pada Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.